Mbak Yuni, tadi Bang Rey sampaikan kalau bisa dijalankan dua-duanya. Kalaupun bisa, seperti apa mekanismenya, Mbak Yuni? Iya, yang pertama gini, pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya tidak harus selalu ya, kemudian harus mengubah undang-undangnya, karena pada prinsipnya dia langsung berlaku secara erga omnes. Jadi pada hari ini kita bisa menyatakan bahwa putusan MK berlaku dan existing, dia harus dihormati, dipatuhi dan seterusnya. Yang kedua, yang perlu kita lihat adalah bahwa DPR juga dia adalah lembaga politik ya, lembaga politik sebagaimana isinya lembaga-lembaga politik, cara berpikir politisi dan seterusnya. Jadi pasti mereka punya kepentingan karena itu adalah sifat dan karakter kelembagaannya. Merespon hal tersebut, maka mereka kalau mau merubah undang-undang pilkada, maka apakah kita bisa menyatakan bahwa dia tidak boleh gitu? Mereka boleh melakukan itu, tapi harus sesuai dengan tata peraturan pembentukan peraturan undang-undang yang baik, keterbukaan, aspirasi dan seterusnya. Jika tidak ada, maka warga negara berhak untuk menguji kembali ke MK dan kemudian MK kemudian berhak kemudian membatalkan atau tidak membatalkan. Persoalannya mau sampai kapan nih vicious circle ya, lingkaran setan yang kayak gini nih bakal terus berlangsung. Oleh karenanya hemat saya, kita perlu untuk duduk bersama nih dan kemudian kita membatasi diri semua lembaga untuk tidak segera merubah peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu ketika sudah berjalan pemilunya. Periode pemilunya, tahapannya sudah berjalan. Artinya apa? Artinya karena beberapa hal sebenarnya adalah isu yang sebenarnya open legal policy, yang sering sekali MK katakan bahwa itu merupakan bagian dari kewenangan dari yang sebenarnya permasalahan politik ya. Jadi bukan persoalan-persoalan yang spesifik hukum yang kebenarannya ada iya dan tidak. Apakah 7,5%? Apakah 6%? Apa bedanya 1%? Apa bedanya seterusnya? Apakah kita punya justifikasi yang kemudian kita bisa tentukan seterusnya? Dari segi akademik itu merupakan sebuah bagian yang kita setuju juga oleh MK adalah open legal policy. Oleh karenanya, hemat saya kepada seluruh ya lembaga negara yang kemudian sekarang ini sedang saling tikam menikam, yang menurut saya saling tikam menikam, mereka harus restrain, dia harus menahan diri untuk tidak selalu mengubah peraturan-peraturan tersebut di saat-saat mereka sudah sedang berjalan. Jadi mana yang jadi acuan Mbak Yuni? Karena saat ini sudah ada beberapa partai politik yang ingin mendaftarkan. Pernyataan Mbak Yuni ini meminta DPR untuk tidak melanjutkan lagi pembahasan paripurnanya. Cukup putusan MK itu aja. Sebab kalau nanti diputuskan oleh DPR lagi berbeda dengan putusan semula, ini akan muter-muter, nggak selesai-selesai. Nah, makanya himbauan Mbak Yuni jadi penting supaya sebaiknya DPR sudahlah tangguhkan saja revisinya nanti setelah pilkada dilakukan gitu loh kira-kira tuh. Jadi maksud saya yang sekarang existing berlaku adalah MK karena memang sudah diputus dan secara erga omnes. Persoalannya adalah bahwa semua pihak harus menahan diri dan ke depan kita perlu untuk membentuk peraturan perundang-undangan untuk menahan diri untuk tidak kemudian menguji dan karena gini saya punya juga sebuah penilaian ya bahwa ini adalah perpanjangan tangan yang mungkin saja terjadi yang dikenal sebagai politisasi judicial. Di mana hakim-hakim MK sendiri pun kita kenal dan kita sudah tahu kubu-kubu dan seterusnya yang mungkin saja ini juga terjadi dan walaupun kami tidak bisa kemudian mendeklar atau menuduh hal tersebut tapi indikasi-indikasi dan seterusnya sebagai fakta-fakta yang kita bisa baca sebagai behavioral justice science ya kita udah bisa ketemu itu sih beberapa isu.